Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan salah satu tes, yaitu tes DAT. Di sini apakah ada yang tahu apa itu tes DAT? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, saya akan menjelaskannya sedikit saja. Tes DAT ini adalah tes untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian di berbagai bidang tertentu. Jadi nanti hasilnya itu bisa membantu kalian dalam memilih jurusan atau arah pendidikan yang cocok kepada kalian, gitu ya. Nah, siapa saja sih yang bisa untuk mengikuti tes DAT ini? Tes DAT ini dirancang khusus untuk kalian yang masih berada di jenjang sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Jadi kalian yang SMP, SMA ataupun SMK itu bisa untuk melakukan tes DAT ini. Nah, tes DAT ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada tes berpikir verbal. Nah, tes berpikir verbal ini untuk melihat kemampuan memahami kata dan bahasa kalian dengan waktu 25 menit. Yang kedua ada tes berpikir numerikal. Nah, tes ini untuk mengukur kemampuan berhitung dan logika akal kalian. Dalam tes ini itu diberi waktu 35 menit. Dan tes yang ketiga ada tes berpikir abstrak. Nah, tes ini tuh untuk menilai kemampuan kalian dalam memahami pola atau hubungan yang tidak langsung. Tes ini tuh memiliki waktu 25 menit. Yang keempat ada tes berpikir mekanik. Di tes ini tuh untuk melihat kalian kemampuan dalam memahami prinsip kerja atau alat mesin. Jadi, tes mekanik ini memiliki waktu sekitar 30 menit. Nah, tes yang kelima ada tes relasi ruang. Di sini, tes ini tuh untuk mengukur kemampuan membayangkan bentuk dalam ruang seperti membayangkan benda diputar ataupun benda itu dilipat. Waktu untuk mengerjakan tes ini tuh sekitar 25 menit. Tes yang keenam ada tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, tes ini tuh untuk melihat kecepatan dan juga ketelitian kalian dalam mencocokkan suatu data. Tes ini tuh memiliki waktu 3 menit saja. Nah, apakah kalian sudah memahami dari keenam bagian tes tersebut? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengerjakan tes ini. Yang pertama, setiap bagian atau bagian tadi, keenam bagian tadi itu pastinya memiliki waktu yang berbeda-beda ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penting untuk kalian untuk fokus dan dapat mengatur waktu kalian sebaik mungkin untuk mengerjakan tes ini. Lalu sebelum kita memulai tes, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses dari tes kalian, karena nantinya kalian tuh akan mengerjakan secara bersama-sama dan juga mengakhiri secara bersama-sama. Tidak Ada ya? Oke. Bisa kita langsung saja ke tesnya. Sekarang saya akan membagikan lembar jawaban kepada kalian dan kalian akan mendapatkan 2 lembar jawaban ya. Di sini lembar jawaban yang pertama itu untuk tes kemampuan verbal dan lembar jawaban yang kedua untuk tes kemampuan klerikal. Baik, apakah semuanya sudah menerima lembar jawaban? Sudah ya. Oke, jika sudah menerima semuanya, sekarang kita akan mengisi identitas yang ada di atas lembar jawaban kalian. Pertama-tama isikan nama lengkap kalian ya, sesuai dengan aksen atau presensi yang ada di kelas ini. Lalu isi bagian kelas. Misalnya sekarang kalian kelasnya kelas apa? E23 ya, jadi tulis sesuai dengan kelas kalian. Setelah itu tulis nama instansi kalian atau nama sekolah kalian. Jadi SMPN 2 Malang gitu ya. Oke. Jangan lupa juga untuk menulis jenis kelamin kalian, laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan kondisi kalian sekarang. Selanjutnya isi tanggal testing, yaitu tanggal kalian
16 April 2025, tetapi ditulis dengan menggunakan angka ya. Jadi 16/04/2025. Selanjutnya, kalian isi tanggal lahir dengan menggunakan angka juga. Jadi misalkan 4 Juni 2004 berarti 04/06/2004. Apakah semuanya sudah mengisi identitas dengan lengkap? Sudah Ibu. Baik, kalian jangan lupa juga untuk mengisi pada lembar jawaban yang kedua ya. Jadi pastikan untuk mengisi semua lembar jawaban dengan lengkap ya. Baik, apakah semuanya sudah mengisi lembar jawaban dengan lengkap? Sudah. Jika sudah mengisi, letakkan lembar jawaban kemampuan verbal di atas dan lembar jawaban kemampuan numerikal di bagian bawah. Apakah sudah? Sudah Ibu. Baik. Silakan dicek kembali identitasnya. Kalau ada yang belum paham ataupun mengalami kesulitan, kalian bisa untuk bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Apakah semuanya sudah paham dan sudah mengisi lembar jawabannya dengan lengkap? Sudah. Baik. Jika sudah, berikutnya saya akan membagikan buku tes kepada kalian ya. Dan perlu diingat, buku ini akan saya bagikan secara terbalik dan buku ini tuh tidak boleh dibalik terlebih dahulu sebelum ada perintah dari saya. Dan buku ini harus selalu dalam keadaan bersih, tidak boleh dilipat dan tidak boleh dicoret-coret. Apakah bisa dipahami? Baik, saya akan membagikan buku tesnya sekarang. Baik, apakah semuanya sudah menerima buku tesnya? Sudah Ibu. Jika sudah, silakan balik buku tes tersebut dan buka halaman 1. Di situ ada tes kemampuan skolastik, petunjuk umum. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian yang pertama, tes kemampuan berpikir verbal, dan bagian yang kedua, tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Yang keempat, jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, ataupun tulisan apapun di buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban sendiri. Yang kelima, apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterapkan sebelumnya. Karena itu perhatian sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah cepat dan teliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Yang keenam, jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes berikutnya,
Jika kalimat itu berbunyi, minum berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban sebagai berikut. Jadi kalian menyilang huruf D pada lembar jawaban kalian ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah kalian sudah menyilang huruf D pada lembar jawaban kalian? Sudah. Ya. Baik. Dalam tes ini ada 50 soal yang harus kalian kerjakan. Waktu yang disediakan hanya 25 menit. Kerjakan soal-soalnya dengan cepat dan teliti ya. Kalau kalian tidak yakin dengan jawabannya, pilih saja jawaban yang menurut Anda itu paling benar dan paling mendekati. Waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis, berhenti, tinggalkan tes bagian 1, kita beralih ke bagian 2. Buka halaman 13. Bagian 2, tes kemampuan berpikir numerikal. Petunjuk cara mengerjakan. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal. Dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari antara keempat pilihan jawaban pertama, A, B, C, dan D, pilihlah E sebagai jawaban Anda. Pilihan E itu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada ataupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Contoh soal 1. Soal, jumlahkan 13 ditambah 12. Pilihan jawaban yang A 14, B 25, C 16, D 54, E semuanya salah. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pilihan yang B, yaitu 25. Jadi, berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban sebagai berikut. Apakah kalian semua sudah mengisi lembar jawaban sesuai dengan jawaban yang ada? Sudah. Baik, dalam tes ini ada 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Jadi bekerjalah secara cepat dan seteliti mungkin. Waktu 35 menit dimulai dari sekarang. Baik, berhenti. Waktunya sudah habis. Sekarang silahkan letakkan alat tulis kalian. Setelah itu, tutup buku tesnya. Lalu, letakkan buku tes di sebelah kanan dan lembar jawaban di sebelah kiri. Saya akan segera mengambil buku tes dan lembar jawaban kalian. Baik, saya sudah menghitung buku tes dan lembar jawaban sudah sesuai dengan jumlah kehadiran kalian. Selanjutnya, kita akan melakukan tes berpikir abstrak. Sebelum kita melanjutkan ke tes berpikir abstrak, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses dari pengerjaan tes kalian? Tidak. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya
sudah, isikan juga jenis kelamin kalian, perempuan atau laki-laki sesuai dengan kondisi. Dan isi tanggal testing yaitu hari ini tanggal 16 April 2025 menggunakan angka. Dan isi juga tanggal lahir kalian menggunakan angka. Apakah semuanya sudah mengisi identitas dengan lengkap? Sudah. Baik, jika sudah semua, silakan dicek kembali identitasnya. Kalau ada yang belum dipahami ataupun merasa kesulitan dalam mengisinya, bisa langsung bertanya kepada saya ya. Baik, apakah semuanya sudah mengisi lembar jawabannya? Sudah. Jika sudah, berikutnya saya akan membagikan buku tes kepada kalian. Perlu diingat juga bahwa buku ini akan saya bagikan secara terbalik dan buku ini tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum saya perintahkan. Dan buku ini jangan dicoret-coret ataupun dilipat-lipat, jadi buku ini harus selalu dalam keadaan bersih. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan membagikan. Apakah semuanya sudah menerima buku tes? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang balik buku tesnya dan buka halaman 1. Tes berpikir abstrak, petunjuk umum. Yang pertama, tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengerti dan memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Yang kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Yang ketiga, jangan sekali-kali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes
Baik, berhenti. Waktunya sudah habis. Sekarang letakkan alat tulis kalian dan tutup buku tesnya. Lalu letakkan buku tes di sebelah kanan dan lembar jawaban di sebelah kiri. Saya akan segera mengambil buku tes dan lembar jawaban kalian. Baik, saya sudah menghitung lembar jawaban dan juga buku tesnya sudah sesuai dengan kehadiran kalian. Selanjutnya kita akan melanjutkan tes berpikir mekanik. Sebelum kita lanjutkan ke tes berpikir mekanik, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses tes kalian? Tidak ada ya. Baik, sekarang saya akan langsung saja membagikan lembar jawaban berpikir mekanik kepada kalian. Baik, apakah semuanya sudah menerima lembar jawaban untuk tes berpikir mekanik? Sudah. Jika semuanya sudah menerima, sekarang kita akan mulai dengan mengisi identitas diri di lembar jawaban masing-masing. Pertama, silakan isi nama lengkap kalian sesuai dengan presensi. Lalu isi bagian kelas. Setelah itu, tulis nama sekolah kalian. Selanjutnya, isi jenis kelamin, ditulis laki-laki atau perempuan sesuai dengan kondisi kalian. Selanjutnya, isi tanggal testing, yaitu tanggal kalian mengikuti tes ini, 16 April 2025. Tanggal testing ini ditulis menggunakan angka. Dan selanjutnya, isi tanggal lahir kalian, ditulis menggunakan angka juga. Apakah semuanya sudah mengisi lembar jawabannya dengan lengkap? Sudah. Jika semuanya sudah mengisi, silakan dicek kembali identitasnya. Kalau ada yang belum dipahami atau merasa kesulitan dalam mengisinya, kalian bisa bertanya ya, agar tidak mengalami kekeliruan dalam mengisi identitasnya. Apakah semuanya sudah mengecek kembali dan mengisi dengan lengkap? Sudah. Baik, jika sudah, selanjutnya saya akan membagikan buku tes kepada kalian. Perlu diingat kembali bahwa buku tes ini akan saya bagikan secara terbaik dan buku tes ini tidak boleh dicoret, dilipat ataupun dicoret-coret pokoknya ya. Jadi buku tes ini tuh harus selalu dalam keadaan bersih. Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik, saya akan membagikannya. Apakah semuanya sudah menerima buku tesnya? Sudah. Baik, jika sudah semuanya, silakan balik buku tesnya dan buka halaman 1. Tes berpikir mekanik, petunjuk umum. 1. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum yang mendasari cara kerja alat-alat, perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. 2. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. 3. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Yang keempat, apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Kerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. 5. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang sudah
Baik, saya sudah menghitung buku tes dan lembar jawaban sesuai dengan jumlah kehadiran kalian. Selanjutnya kita akan melakukan tes relasi ruang. Sebelum kita melanjutkan ke tes relasi ruang, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses aktivitas kalian? Tidak ada ya. Baik, berarti langsung saja saya akan membagikan lembar jawaban tes relasi ruang kepada kalian. Baik, apakah semuanya sudah menerima lembar jawaban? Sudah. Selanjutnya kita akan mulai dengan mengisi identitas diri di lembar jawaban masing-masing. Pertama-tama, silakan isikan nama lengkap kalian sesuai dengan resepsi. Lalu bagian kelas diisi dengan kelas kalian. Setelah itu, kalian tulis nama sekolah kalian. Jangan lupa juga kalian isi di bagian jenis kelamin, ditulis laki-laki atau perempuan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya isi tanggal testing atau tanggal hari ini, yaitu tanggal 16 April 2025 menggunakan angka semuanya. Dan untuk bagian tanggal lahir juga isi tanggal lahir kalian menggunakan angka semuanya ya. Jika semuanya sudah diisi dengan lengkap, silakan dicek kembali semua identitasnya. Kalau ada yang belum paham atau mengalami kesulitan dalam mengisinya, kalian bisa bertanya ya agar tidak mengalami kekeliruan dalam mengisi identitasnya. Apakah semuanya sudah mengisi identitas di lembar jawaban tes relasi ruang dengan lengkap? Sudah. Baik, jika sudah, berikutnya saya akan membagikan buku tes kepada kalian. Perlu diingat, buku tes ini akan saya bagikan secara terbalik, jadi kalian tidak boleh membaginya sebelum ada perintah dari saya. Dan buku ini tidak boleh dilipat ataupun dicoret-coret, jadi buku ini kembali dalam keadaan bersih. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan membagikan buku ini sekarang. Apakah semuanya sudah menerima buku tesnya? Sudah. Baik, jika sudah, silakan balik buku tesnya dan buka halaman 1. Tes relasi ruang. Petunjuk umum. 1. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Kedua, jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. 3. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya
Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka 1. Pelajarilah setiap soal dengan seksama. 2. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. 3. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan cara memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerja secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan suatu soal, saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Baik, kalian bisa mengerjakan tes ini sekarang. Baik, berhenti, waktunya sudah habis. Sekarang letakkan alat tulis kalian, setelah itu tutup buku tesnya. Lalu letakkan buku tes di sebelah kanan dan lembar jawaban di sebelah kiri. Saya akan segera mengambil buku tes dan lembar jawaban kalian. Baik, saya sudah menghitung buku tes dan lembar jawaban. Jumlahnya sudah sesuai dengan kehadiran kalian. Selanjutnya kita akan melakukan tes kecepatan dan ketelitian numerikal. Sebelum kita melanjutkan ke tes selanjutnya, apakah ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses? Sudah. Tidak ada ya, baik. Sekarang saya akan langsung saja membagikan lembar jawaban untuk tes kecepatan dan ketelitian numerikal. Apakah semuanya sudah menerima lembar jawaban? Sudah. Baik, jika sudah, pertama-tama silakan isi identitas diri kalian di lembar jawaban masing-masing. Isi nama lengkap kalian sesuai presensi, lalu isi bagian kelas. Setelah itu tulis nama sekolah kalian. Jangan lupa juga isi bagian jenis kelamin, ditulis laki-laki atau perempuan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya isi tanggal testing, yaitu tanggal kalian mengikuti tes ini, tanggal 16 April 2025. Tanggal ditulis dalam bentuk angka, dan untuk tanggal lahir juga ditulis dengan format yang sama, yaitu angka untuk tanggal, bulan, dan juga tahun lahir kalian. Jika semuanya sudah diisi dengan lengkap, silakan dicek kembali semua isian identitasnya. Apakah semuanya sudah mengisi identitas di lembar jawaban tes kecepatan dan ketelitian numerikal dengan lengkap? Sudah.